Shalom. Apakah suara saya bisa didengar ini, Pendeta Tolalesi? Kalau bisa tolong diangkat tangannya, teman-teman sekalian. Wow, terima kasih. Baik, pada pagi hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Tuhan oleh karena nafas kehidupan yang masih kita miliki, sehingga memungkinkan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama melalui virtual atau Zoom ini ya. Terima kasih banyak. Saya melihat sudah ada 499 partisipan pada saat ini ya. Kita patut berterima kasih dan memuji nama Tuhan tentunya sekali lagi ya. Terima kasih adik saya Pendeta Alberto Tulalesi ya, yang sudah memungkinkan meyakinkan saya untuk bergabung dengan teman-teman semua ya di di NTT, dan saya lihat banyak sekali teman-teman yang saya tidak bisa sebut nama-namanya, bukan saja dari NTT ini. Kalau sudah sampai hampir 500 ini banyak sekali, luar biasa. Nah, ini yang sedikit merepotkan ini saudara-saudara sekalian, teman-teman. Di satu sisi kita berterima kasih dengan adanya virtual ini, Zoom ini, pertemuan seperti ini. Kita dapat bertemu lebih banyak lagi ya. Satu dengan yang lain kita dapat bertemu melalui Zoom ini. Namun bagi saya ada sedikit kesulitan, karena setiap minggu itu paling sedikit 6-7 khotbah yang harus dipersiapkan. Dan saya lihat, apalagi ada ketua divisi, dia khotbah diundang, dia hanya kirim dia punya recording, saudara. Jadi ada yang mengeluh sama saya, loh Pendeta Lubis kok itu ketua divisi khotbahnya sahabat pertama yang ini, sahabat kedua ini, kok sama ya? Nah, rupanya orang yang bersangkutan mengikut terus ini ketua divisi di mana dia berkhotbah, dan khotbahnya adalah sama, saudara. Nah, begitu juga saya, saudara ya. Jadi saya tahu di sini waktu saya lihat ada kurang lebih hampir 500, ada orang-orang yang ada minggu sembahyang di Uni Barat, dia selalu hadir. Ah, ini saudara yang hadir, saya yang repot, saudara-saudara sekalian ya. Karena khotbahnya mungkin, bayangkan saudara kalau sudah 8 bulan saudara, ya tiap minggu khotbah yang harus disediakan 5-6 khotbah tiap minggu, kali 1 bulan itu kalau 4 kali 8 30 khotbah, kali 8 itu sudah 240 saudara. Waduh saudara. Ya, tapi begitulah ya. Apalagi NTT ya. Anyway, terima kasih Pendeta Alberto. Saya tidak tahu dari mana you punya ilmu bisa memperkenalkan saya. Karena waktu you minta saya punya CV, saya bilang, kasih tahu aja Pendeta Lubis, sudah cukup ya. Tapi setelah you perkenalkan, saya tidak tahu dari mana you dapat. Yang saya tahu yang bisa memperkenalkan saya adalah Pendeta Sugi Sitorus. Dia tahu titik koma saya. Tapi saya salut you, dari mana you dapat ini. Lalu saya teringat saat ini, inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, pengetahuan manusia bertambah-tambah. Ya, saya tidak berikan, tapi you tahu ya, dan tepat untuk memperkenalkannya, walaupun belum sempurna. Jangan marah ya, jangan marah ya. The happiest people around the world, those are belong to this church. Teman-teman sekalian, orang-orang yang paling gembira di atas dunia ini adalah kita semua sebagai seorang anggota gereja Masehi Advent hari yang ke-7 yang sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin, saudara? Ya, amin lah ya. Amin, 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 amin ya. Jadi kita gembira semua ya. Terima kasih kepada nyanyian tadi. Kemudian terima kasih kepada kesaksian Pendeta Paulus. Luar biasa sekali. Sesuai dengan namanya, saudara. Ini nama mempengaruhi kehidupan seseorang. Jadi tidak heran karena namanya Paulus, sehingga kesaksiannya,
pengalamannya, penarikan jiwanya. Waduh, senang sekali saudara. Andaikan semua pendeta seperti pendeta Paulus ini di Uni Barat, pendeta Sitorus, selesailah semua ya. Kita sebagai pendeta ini seperti pendeta Paulus ini ya. Maju terus kawan ya, pendeta Paulus maju terus ya. Tuhan beserta pendeta ya, maju terus. Oke, pendeta Tulalesi. Unmute dulu yuk. Unmute. Host unmute dulu. Oke. Boleh berapa lama saya bicara? Sampai selesai Om Pendeta. Waduh, mantap yuk. Mantap yuk. Mantap sekali yuk punya jawaban. Karena salah menjawab ya, salah menjawab sangat repot, tapi ini memang pengalamannya luar biasa sekali. Oke, tadi saya dengarkan kesaksiannya boleh berapa menit kesaksian? Sebenarnya 10 menit, tapi Tulalesi. sudah 20 menit tadi Om Pendeta. Hampir 30 menit tadi Om Pendeta. 20 atau 30? Tadi 30 Oke, Om Pendeta. Enggak apa-apa itu. Ya, saya tahu itu. Itu pendeta muda saja sudah 30 menit. Pendeta yang masih muda. Apalagi pendeta yang sudah tua seperti saya. Bagaimana cara mau bicara ya? Ya, ini banyak sekali ya. Ini tua ini karena udah tua banyak yang di kepala di sini. Yang muda saja 30 menit, apalagi yang sudah mau pensiun seperti ini ya. Aduh, repot sekali ya. Oke, tolong dulu share screen. Boleh nih share screen kawan? Silakan Pendeta. Waduh, luar biasa ini NTT ini. Dia punya IT bagus sekali ini ya. Bagus sekali nih. Oke. Tapi belum kelihatan ini kawan. Iya, sini nak. Hah? Sudah kelihatan tapi kurang besar. Oke, sekali lagi share screen-nya. Mungkin saya punya pengetahuan yang udah mulai. Oke. Ini oke, bisa dilihat kah ini? Saya bikin besar dulu. Oke. Sudah Om Pendeta. Cuma di slide Om Pendeta. Oke, You sudah. tetap unmute ya, karena you yang ada di screen saya dan saya akan tanya-tanya sama you ya. Go Om Pendeta. Ini adalah tema dari Gereja Masih Advent hari ke-7 mulai tahun 2020 sampai tahun 2025. Bila mana Yesus belum datang, ini adalah tema kita. I will go. Oke. How quickly, betapa cepatnya tahun itu berlalu. Teman-teman sekalian, cepat sekali tahun itu berlalu. Ya, cepat sekali. Dan pada pagi hari ini, teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pada pagi hari ini, mari kita melihat sejenak ke belakang. Who are we? Siapa saya ini? Siapa kita ini? Betapa cepatnya tahun ini berlalu. Alberto, beberapa waktu yang lalu you menjadi ketua daerah di mana ini? Di Kalbar Om Pendeta. Kalimantan Barat. Ya, still masih distrik. Sekarang you sudah menjadi ketua di daerah di Nusa Tenggara, bukan field lagi ya. Luar biasa sekali. Teman saya ketua Uni Pendeta Sitorus, tadinya dari Chaplain, departemental, kemudian ketua daerah, sekarang sudah menjadi apa? Ketua Uni. Luar biasa sekali. Congratulations my friend, Sugi Sitorus. Ya, saya mau ucapkan congratulations bukan dia jadi ketua Uni, bukan saudara. Saya mau ucapkan congratulations karena hari Minggu yang lalu anaknya menikah. Thank you. Ya. Thank you. Pendeta Sitorus tetap unmute dulu ya. Terima kasih. Dan ini sudah habis stok you kan? Anak tidak ada lagi kan? Tidak ada. Betul? Tidak ada lagi. How quickly the year has gone. Betapa cepatnya tahun itu berlalu, kawan. Habis you punya stok. Nggak ada lagi anak yang mau diapakan? Yang mau dinikahkan. Betapa cepatnya. Mari kita tanyakan sekarang. Who are we? Siapa saya ini? Adik-adikku para pendeta.
anggota-anggota yang sedang mengikuti akan kebaktian bersama pada pagi hari ini. Siapa saya ini? Siapa kita ini? Saya tahu di antara 500 saat ini, 499 partisipan, ada evangelis Stefanus Wijaya. Unmute dulu kawan. Selamat pagi, Stefanus Pendeta. Wijaya. Hah? Selamat pagi, Pendeta. Saya juga mau mengucapkan congratulations. Hari ini Pendeta Sitorus, Pendeta Alberto, dia ini keluarga ini mengucap syukur kepada Tuhan ya, oleh karena mereka memasuki masa pernikahan mereka yang ke-30 tahun. Ini kalau kita tidak ada COVID, dia akan undang semua 500 orang itu ke rumahnya. Ya. Dan sejenak, Pendeta Sitorus, tolong dulu doakan evangelis Stefanus ini. Kita tunduk kepala bersama-sama. Ketua ONI kita tolong doakan 30 tahun mereka di dalam bahtera rumah tangga. Pendeta Sitorus tolong doakan evangelis Stefanus ini. Kita tunduk kepala dan berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih pagi ini di tengah-tengah acara Pekan Doa, kami mau bersama-sama menundukkan kepala kami dan berdoa khusus bagi Bapak Evangelis Stefanus Wijaya yang hari ini bersama dengan Ibu merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Engkau sudah berkati rumah tangga Jadi nggak tunggu nanti dari ini langsung. tahun yang lalu. Biarlah Engkau terus menyertai dan memberkati mereka. Bukan. Bapa dan Ibu, tetapi juga semua anak-anak, bahkan cucu-cucu, menjadi evangelis-evangelis yang tangguh bagi Tuhan, yang mempercepat kedatangan Tuhan melalui semua kapasitas yang mereka miliki. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau baik dan selalu menjaga oleh pemeliharaan malaikat sorga kepada seisi rumah tangga dari Terima kasih, kami juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan yang indah melalui keterlibatannya langsung maupun tidak langsung di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Amin. Doa kami, berkati hamba-Mu ini, berkati kami semua dalam rumah tangga kami masing-masing. Amin. Berkati Pendeta Lubis yang akan meneruskan khotbahnya pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Pendeta. Sama Evangelis Stefanus. Evangelis Stefanus, jangan Iya, dulu unmute, jangan dulu mute. Jadi biasanya kalau hari ulang tahun pernikahan atau hari ulang tahun apapun, ini kan Evangelis Stefanus ini mengucap syukur, ya kan? Dan sudah didoakan tadi. Dan mengucap syukur itu saya tidak tahu apa yang akan dia ucap syukurkan. Karena ini NTT, dan saya percaya ada sedikitlah berkat yang akan dia berikan kepada NTT, ya. Amin. Kepada Amin. daerah ya. Amin. Karena ini ucapan syukur ya. Ya kan saya nggak tahu berapa tergeraknya hatinya, apakah 100.000, apakah 200.000. Tapi saya tahu dia akan berikan, Alberto. Amin. Kalau dia tidak akan berikan, saya yang akan berikan atas nama Stefanus. Oke? Oke ya, berikan tahu sama saya ya. Iya, baik, Pendeta. Kalau dia tidak dengar ini dan dia tidak berikan, inilah dosa yang tak dapat diampuni. Oke ya? Oke, Baik, Pendeta. Saya nanti minta nomor rekening kepada ketua daerahnya ya. Terima kasih. Jangan lupa saya dan Pendeta itu terus paling sedikit madu yang dikirim ya. Waktunya lah pada pagi hari ini kita sejenak melihat ke belakang betapa cepatnya tahun itu berlalu.
Baru saja kemarin kita di divisi sudah memutuskan, saudara, Pendeta Sakul sudah memasuki masa pensiun. How quickly the year has gone. Dan sudah dipilih, saudara, sebetulnya kami sedang mencari untuk dari Indonesia, namun oleh karena adanya uni yang baru dari Southeast Asia Union Nation, yang tadinya hanya satu berkedudukan di Singapura, namun sekarang Southeast Asia itu sudah dibagi dua, satu jadi dua uni, satu di Thailand, yaitu daerah-daerah Indochina itu masuk di Thailand, ya, uninya. Kemudian yang sisi yang lainnya yaitu Malaysia dan lain sebagainya itu akan kantor uninya akan ada di Penang, saudara-saudara. Akan Singapura Conference ini akan di-attach kepada divisi. Sehingga kemarin di dalam rapat ataupun sebelumnya di dalam kami steering committee officers di divisi, maka kami sudah merencanakan bagaimana mencari sedapat mungkin ada perwakilan-perwakilan dari setiap uni, ya, sehingga diputuskanlah kemarin ada perwakilan dari uni nanti yang baru dari Malaysia, yaitu Pendeta Jibil, yang saat ini dia sebagai sekretaris mission, sebagai sekretaris daerah di Sabah. Saudara-saudara sekalian, maka dia sudah terpilih untuk menggantikan Pendeta Sakul, ya, dari sekretaris daerah sekarang menjadi direktur ke penata layanan di divisi. How quickly the year has gone, ya. Pendeta Sakul 47 tahun, mungkin 46 ya kalau tidak salah, cepat sekali. Begitu juga Helen Gulfan, saudara-saudara sekalian, ya, juga sudah memasuki masa pensiunnya dan beliau digantikan oleh sekretaris kami, sekretaris ketua divisi dan saya, yaitu Virgi Baluyo. Jadi nanti Dr. Orotai, istri daripada ketua divisi, memegang anak-anak, rumah tangga plus shepherdess. Sedangkan Ibu Baloyo hanya memegang women ministry, bakti wanita Advent. Kemudian kami juga sudah memilih untuk ketua uni untuk Bangladesh dan Pakistan, ya. Dan mungkin hari ini atau selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kami juga akan memilih dari bendahara untuk Timur Leste, Pendeta Sitorus. Ya, nanti ada kejutan-kejutan mungkin, ya. Jangan marah, ya, kejutan-kejutan yang akan terjadi di Uni Barat. Mungkin saja kami akan ambil dari Uni Barat untuk bendahara di mana? Di NTT. Mungkin, masih mungkin, ya. Karena itu tergantung nanti kepada nominating, tapi dari sisi officers kami ada rencana dari Uni Barat. Anyway, itulah how quickly. Cepat sekali waktu itu berlalu, dan tentu saja saya juga segera akan memasuki masa pensiun kami, ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, siapa kita ini? Siapa saya ini? Control everything that can be controlled. Teman-teman sekalian, mari kita coba untuk mengatasi sesuatu yang dapat kita atasi. Semua kita di sini yang sedang mengikuti kebaktian pada pagi hari ini, kita mempunyai hidup kita dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang sedang, saya lihat internet kurang bagus ini. Saya tahu tidak ada kita yang sedang mengikuti Zoom ini yang tidak ada problema. Teman-teman sekalian, ada problema itu rumah tangga, problema rumah tangga. Ada problema kesehatan.
ada problema sosial, ada problema keuangan. Pendeta Tolalesi, tidak semua orang di NTT senang you menjadi ketua daerah di NTT. Tidak semua. Tidak semua pendeta Sitorus, anggota-anggota di Uni Barat yang menyenangi you sebagai ketua Uni. Tidak semua. Ya, pendeta-pendeta juga demikian. Tidak semua. Saya juga. Tidak semua orang yang senang inilah social problem. Masing-masing kita ada problema dalam hidup kita. Tapi kita berterima kasih atas janji Tuhan. Saya mau lihat dulu jam saya. Ya. Baru mulai saya terus mulai lihat jam saya sekarang 6:05, saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13, ada kurang lebih 3.000 janji dalam Alkitab yang kita bisa baca, kita minta, percayai, dan kita tuntut dari Tuhan. Dan salah satunya adalah ini, teman-teman sekalian. Anggota-anggotaku, kita yang sedang mengikuti kebaktian ini. Ya. Ini salah satu janjinya. Kita selalu menghadapi problema, pencobaan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, teman-teman sekalian ya. Tetapi setiap problema yang ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, adalah problema yang apa? Yang biasa, saudara. Yang biasa. Ya. Yang biasa. Karena di waktu yang sama, kalau kita menghadapi problema, Alberto, saya tahu sebagai ketua, you punya banyak problema dibandingkan dulu you sebagai gembala jemaat. Jauh berbeda, ya, jauh berbeda. Ya, teman-teman saya lihat tadi ada ketua apa namanya, ketua conference dari Pendeta Marbun di sini ya. Jauh berbeda. Menjadi ketua conference di mana? Di Jakarta, dan menjadi ketua conference di mana? Di Jawa Barat. Dan menjadi apa, gembala dulu, jauh berbeda. Teman saya Sitorus jauh berbeda. Waktu you menjadi chaplain, menjadi ketua di Sumatera Selatan, dan sekarang menjadi ketua Uni. Saya mulai lihat rambutnya Pendeta Sitorus sudah mulai habis dan berwarna putih, saudara-saudara. Ya, saya sudah mulai lihat ini. Saya lihat tadi ada Pendeta Sinaga ya. Saya lihat Pendeta Sinaga waktu waktu ketua Uni ya, putih rambutnya. Ya, saya juga demikian, saudara, putih dan mulai habis satu-satu. Kemudian kami dipanggil ke divisi. Bertumbuh, saudara. Ya, saya lihat tadi Pendeta Sinaga punya rambut sesudah kembali ke mana Unai, lebat sekali, saudara. Ya, lebat sekali. Puji Tuhan ini, saudara. Inilah luar biasa ini, saudara ya. Luar biasa ini. Ya. Jadi, teman-temanku sekalian, bila mana ada problema, Tuhan itu akan memberikan apa? Kekuatan bagi kita. Karena dia tidak akan izinkan problema itu yang melampaui apa? Lihat ayat ini, ya. Ya. Dia akan cari, dia akan memberikan jalan keluar bagi kita, teman-teman sekalian ya. Oke. Saya tidak akan bahas ini ya. Jadi, if you can control the uncontrollable things, jadi kalau kita dapat mengatasi perkara-perkara yang bisa kita atasi, kita juga dapat menghandle masalah yang tidak dapat kita atasi. Amin. Oke, teman-teman ya. Ya, jadi problema itu hidup selalu ada problema. Problema itu mulai dari apa? Ya, ada kemarin, ada problema kita kemarin. Hari ini ada lagi, saudara. Besok ada lagi yang baru, saudara ya. Jadi problema, saudara. Ya, saudara-saudara sekalian, wah enak sekali, saudara, bagi saudara yang memiliki anak, ya. Anak mantu tinggal di Indonesia atau tinggal di rumah. Saya, saudara, cucu saya tinggal di mana? Di Amerika. Kadang-kadang saya bekerja, apaan ini? Bekerja ini sekarang ya. Anak-anak saya sudah panggil terus, Papa,
Ini hubungan kita ini bagaimana ini? Ini problema rumah tangga sekarang, saudara ya. Ya. There are some problems, ada beberapa problema yang dapat kita atasi, namun ada beberapa problema yang tidak dapat kita atasi. Tetapi, teman-teman sekalian, ini janji Tuhan lagi pada pagi hari ini. Ini saya senang sekali ayat ini. Adik-adikku sekalian para pendeta ya. Delight yourself in the Lord. Bergembiralah di dalam Tuhan. And He will give you the desire of your heart. Dan dia akan memberikan apa? Apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita. Bergembira, teman-teman sekalian. Ya, adik-adikku sekalian, Pendeta Sitorus, Ketua Uni, ya, Ketua daerah, Ketua konferensi, bergembira. Tenang saja kalau ada problema. Tenang ya. Bergembira. Apa yang menjadi kerinduan hati kita? Tentu saja. I will go. Yang menjadi kerinduan kita adalah apa? Segera untuk kembali ke mana? Ke surga. This is my greatest desire. Ya. Tentu di waktu yang sama menjadi kerinduan kita adalah kalau kita menghadapi problema. Tuhan, tolong Tuhan berikan kepada saya akal budi dari surga. Bagaimana untuk mengatasi problema itu. Dan pasti, teman-temanku sekalian, problema yang bagaimanapun juga, bila mana kita menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan mengizinkan Yesus Kristus itu, Roh Kudus itu berdiam dalam kehidupan kita. Teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian, sementara saudara menghadapi problema saat ini, yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, akan terselesaikan. Bila mana Dia ada dalam kehidupan kita. Cara kita berjalan, cara kita berpikir, cara kita merencanakan, cara kita berbicara, teman-temanku sekalian. Semua akan terkontrol oleh karena Dia ada di dalam apa? Kehidupan kita. Namun kadang-kadang kita coba ya berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi apa-apa yang tidak dapat kita atasi, ya. Orang-orang, kita akhirnya menjadi frustrasi, teman-teman sekalian ya. Yang tidak bisa kita kontrol, kita mau coba kontrol. Aduh, jangan teman-teman sekalian ya. Ada 4 perkara umumnya yang nggak bisa kita kontrol. Ini ya, ini nggak bisa kita kontrol, saudara ya. Apa dikatakan di sini? Kita tidak dapat mengontrol anak kita. Saya tidak bisa kontrol. Saya tidak bisa mau mengganti pimpinan saya. Tidak bisa, walaupun kita mau. Other people, tidak bisa kita. Ya. Kemudian kita tidak dapat memilih di mana kita bisa lahir. Ya, maunya sih saya lahirnya tidak di Padang Sidimpuan, ya. Maunya sih saya lahirnya di Amerika. Tapi tidak bisa dikontrol, saudara-saudara sekalian ya. Tidak bisa, ya. Saya menikah tahun 77. Lalu berunding sama Ibu Lubis. Ini pendeta waktu itu saya. Tahun 75, 76 saya intern, 77 saya pendeta. Lalu saya katakan sama Ibu Lubis, sesudah kita menikah, ingat ini, saya pendeta, ya. Kira-kira rencana kita mau berapa anak? Ibu Lubis bilang 4. Waduh, kenapa 4? 2 aja. Saya bilangnya, kita ini pendeta loh. Ya, enggak, saya mau 4. Saya bilang, enggak bisa kalau 4. Susah ini kalau 4 kita pendeta ya, susah. Karena kalau 4 pendeta nanti, susah kita akan dipindah-pindahkan. Saya enggak tahu akan menjadi direktur di daerah, kemudian di percetakan, lalu menjadi ketua uni, lalu kemudian di divisi. Saya enggak tahu, saudara. Yang saya tahu adalah menjadi apa? Gembala jemaat. 2, saya bilang. Dia bilang 4. 2, saya bilang. Kenapa kalau 4? Dia katakan, karena kalau 4 nanti, kita akan berhadapan dengan bendahara. Kenapa? Ya, kita nggak akan dipindah-pindahkan nanti. Karena biasanya bendahara itu akan tanyakan, berapa itu anaknya?
Kalau anaknya itu banyak kan biayanya itu banyak. Tapi kalau 2 gampang dipindah-pindahkan. Oh iya, iya. Jadi kami putuskan 2, saudara-saudara. Hamillah Ibu Lubis. Ya, laki-laki maupun perempuan enggak masalah toh. Lahirlah laki-laki, saudara ya. Puji Tuhan. Sekarang anak yang kedua. Tentu kami mau anak perempuan. Bagaimana caranya supaya dapat anak perempuan, saudara? Mulai saya tanya, saudara, dokter-dokter semua. Oh, dokter spesialis katakan, Pendeta Lubis gampang. Mau dapat anak perempuan gampang. Vegetarian. Vegetarian. Lalu saya dengan istri vegetarian semua. Saudara. Makan sayur-sayuran. Pokoknya buah-buahan. Semua, saudara. Semua. Vegetarian 100%. Karena mau dapat anak apa? Perempuan. Tibalah harinya. Sebelumnya apa itu namanya? Mau tahu anak perempuan atau laki itu namanya USG ya. Wah, didapati. Ini bagus ini. Ini kelihatannya perempuan ini ya. Tidak ada tanda-tanda anak laki-laki, saudara, melalui USG ini. Ibu Lubis kami persiapkan semua baju-baju perempuan, saudara. Anak perempuan, merah jambu, nama perempuan, nama kalau lahir ini harus nama ini ya. Perempuan ya, tibalah harinya. Mertua saya ada di dalam. Aduh, puji Tuhan, perempuan. Haleluya. Perempuan, aduh. Dengar suara tangisannya. Perempuan, saudara. Lalu saya tanya mertua saya, Mama, jadi tentu cantik sekali orang anak ini ya. Perempuan, Kang. Apa dia bilang? Apa perempuan? Laki-laki lagi. Waduh, saudara-saudara. Laki-laki lagi yang keluar, saudara. Uncontrollable. Uncontrollable. Nggak bisa dikontrol, saudara. Sudah vegetarian 1 tahun tetap keluar si ucok, saudara ya. Padahal kita mau si butet, saudara. Uncontrollable. Si butet ya. Anak kami 2. Cucu kami juga semua saudara laki-laki. Ya, ini fotonya, saudara. Bahkan binatang itu juga yang di tengah itu juga laki-laki, saudara. Jadi ini kesebelasan Lubis ini laki-laki semua, saudara ya. Uncontrollable. Hanya anak mantu aja yang Yang perempuan, saudara. Nggak bisa, saudara. I will go. Saya harus go ke sini dulu, saudara. Ya, saya harus menanamkan kebenaran itu, penginjilan itu, supaya mereka bukan saja sebagai seorang anggota gereja Masjid Advent hari ke-7. No. Kita semua sekarang menjadi anggota gereja Masjid Advent hari ke-7. Namun kita harus berpindah, saudara, bukan saja puas sebagai anggota gereja Masjid Advent hari ke-7, tetapi kita harus menjadi murid daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Murid, saudara. Ya, ada khotbah saya yang lain itu di tempat-tempat lain yang saya khotbahkan. Why people leave the church. Ini yang saya khawatirkan sekarang. Jangan sampai keluarga saya ini tidak giat di dalam gereja. Adikku Pendeta Paulus. Adikku, saya tidak tahu you punya latar belakang. Saya tidak tahu berapa you punya anak. Ya. Tapi hati-hati. Hati-hati. You menginjil, membangun gereja kemana-mana, you go kemana-mana. Jangan lupa you punya keluarga, you punya anak-anak, you punya istri. I will go. Go-nya teristimewa. Kisah pasal berapa itu? 1 ayat 8. Di Jerusalem terlebih dahulu. The most important, saudara, mari kita cek dan recheck keluarga kita dulu. Jangan sampai keluarga kita hilang, orang lain selamat, saudara. Ini problema yang terbesar, saudara. Saya harus cek, saudara, anak-anak saya, anak mantu saya, cucu saya, setiap hari Jumat atau buka Sabat. Saya harus cek mereka ini. Ya. Ada yang tidak bisa kita kontrol. Some of us would like to change. Ada beberapa dari kita coba untuk merubah waktu yang lalu. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, saudara ya. Nggak bisa, saudara. Mana bisa. Kesalahan yang lalu, dosa yang lalu yang sudah kita lakukan, ya kita mau kontrol. Ekonomi. Mana bisa kita kontrol.
Ini apa sekarang COVID ini, mana bisa kita kontrol saudara COVID ini ya. Drunk driver. Saudara punya mobil jalan yang benar, kalau ada driver atau supir yang mabuk saudara menabrak saudara, mana bisa saudara kontrol. Living cost. Ini mengenai apa? Living cost ini mengenai pembiayaan kehidupan kita sehari-hari, mana kita bisa kontrol ya. Weather, cuaca, kita tidak bisa kontrol teman-teman sekalian ya. Ini gempa bumi tahun 2005, apalagi ini tsunami di Aceh, tidak bisa kita kontrol, uncontrollable. Nggak bisa. Coba untuk mengatasi hal-hal yang tidak dapat kita atasi, akhirnya teman-teman sekalian, kita akan menjadi apa? Frustrasi dan akan merusak diri kita sendiri. Ya, merusak diri kita sendiri. Janji Tuhan yang lain. Kita tahu ini semua. Mari kita apa? Serahkan kekhawatiran kita itu kepadanya. Serahkan problema itu kepadanya ya. Sebab dia yang akan apa? Memelihara kita. Dia yang akan memelihara kita. Adik-adikku para pendeta, teman-temanku para pimpinan, anggota-anggotaku sekalian ya, serahkan kalau ada problema, serahkan sama Tuhan. Dia akan menolong kita untuk mengatasi apa? Akan mengatasi problema kita. Saya harus tempatkan ini. Kalau kita coba untuk mengontrol, mengatasi sesuatu yang akan kita atasi, akhirnya saudara, kita tidak rasakan kekuasaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan akan tidak menjadi tidak akan menjadi baik, saudara-saudara sekalian. Oke. There are things. Ini yang dapat kita kontrol, saudara. Ya. Ini yang dapat kita kontrol. Yang berikut ini yang dapat kita atasi. Hubungan saya dengan Tuhan. Ini kita dapat atasi. Adik-adikku para pendeta, keluarganya, ini dapat kita atasi, saudara. Ini memerlukan disiplin, ya, kerinduan, kita mau menerima bagaimana hubungan saya dengan Tuhan yang harus lebih penting dari segala sesuatu. Sehingga kita mempunyai kuasa untuk mengatasi hal-hal persoalan yang tidak dapat kita atasi, dapat kita atasi bila mana kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Amin. Pemikiran kita, teman-teman sekalian ya, pemikiran kita sekarang bisa kita kontrol. Ya. Jika kita, teman-temanku sekalian, saudara-saudara sekalian, ini pemikiran kita ini selalu saja yang negatif. Selalu saja. Jadi bila mana kita menginginkan, memikirkan hal-hal yang tidak baik, yang salah, ya, memikirkan persoalan-persoalan yang buruk, ya, memikirkan persoalan-persoalan yang negatif, mengizinkan pemikiran kita dikontrol dengan keadaan di sekeliling kita, maka kita tidak akan pernah menang, akan pernah dapat mengatasi hal-hal yang tidak dapat kita atasi. Adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian, ya, anggota-anggota sekalian, marilah kita melihat seseorang itu selalu dari sisi positifnya. Yang sangat disayangkan saudara-saudara sekalian adalah saya melakukan positif. Namun ini kita masih manusia yang berdosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa, lalu saya membuat sesuatu hal yang negatif. Positif dengan negatif, kita tahu aljabar menghasilkan negatif, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan yang positif itu akan hilang dia. Orang tidak akan pikirkan lagi itu yang positif. Yang orang lihat itu yang negatifnya, saudara. Bahkan yang negatif, yang kecil ini akan diperbesar sedemikian rupa, saudara. Sehingga yang positif yang kita lakukan itu tidak terlihat lagi.
Tapi saudara-saudaraku sekalian pada pagi hari ini semua bisa kita atasi. Bisa. Bila mana dia ada dalam kehidupan kita. Bila mana kita berhubungan dengan dia, saudara-saudara sekalian, bisa kita apa? Bisa kita atasi. Yang berikut adalah our tongue. Lidah kita. Lidah kita ya, lidah kita. Ibu Tulalesi, mana yang lebih banyak bicara ya? Perempuan atau laki-laki? Ibu Tulalesi, saya mau dengar dulu Ibu Ketua. Perempuan, Om Pendeta. Perempuan ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Saya tidak tahu sekarang ini Alberto apakah pendeta dengan istrinya sama-sama atau hanya pendetanya aja ini, Alberto? Sama-sama ini. Sama-sama betul ya, you udah cek ya? Oke lah. Iya, Pendeta. Betul, puji Tuhan. Jangan marah ini ya, jangan marah ya. Statistik menunjukkan di dunia ini 1:7. Perempuan lebih banyak yang lahir, yang ada di dunia. Di Jepang 1:10. Ibu Lubis kebetulan lagi ke belakang ini. Apa saya singgung dia, mumpung dia lagi nggak dengar ini, saudara. Dulu kami menikah sudah tahun 77, ini sudah 43 tahun. Dulu waktu menikah tahun pertama jadi istri pendeta, aduh saudara pendiam sekali. Aduh puji Tuhan ini saudara pendiam, saudara ya. Pendiam dia. Kemudian tahun berlalu, sesudah sekarang, aduh, jauh berbeda, saudara, jauh. Yang pendiamnya sekarang, aduh, lincahnya minta ampun, saya, aduh. Mungkin karena pernah direktur BWA juga, mungkin di Uni, ya kan? Aduh, dulu cara susah, sekarang, aduh, lincah sekali, saudara. Ya, saya kurang seret bicara melalui Zoom ini, saudara. Saya kurang, saudara. Tadinya bulan-bulan pertama, minggu pertama Corona ini orang sudah pakai Zoom semua. Banyak orang minta saya bicara, saya bilang saya nggak bisa bicara ini, bicara hanya lihat-lihat apa gambar. Ini saya lihat hanya lihat gambar-gambar tempel aja nih, saudara, di apa ini ada 400-500 ini. Saya nggak lihat, saudara, secara nyata, saudara. Saya nggak bisa sentuh, saudara, nggak bisa, ya. Tapi Ibu Lubis ini bicaranya, waduh, banyak orang undang melalui apa Zoom. Akhirnya saya malu sendiri, saudara. Bertobatlah saya. Akhirnya oke lah, melalui apa? Melalui Zoom lah. Saya lihat Ibu Lubis ini, wah, bicaranya sudah luar biasa melalui Zoom, saudara. Padahal waktu saya menikah, cara bicaranya itu, aduh, susah sekali. Namun sekarang lidahnya ini, saudara, aduh, lincah sekali, ya. Hati-hati sekarang, bukan saja wanita, teman-teman para pendeta, pimpinan, ya, kadang-kadang lidah ini, saudara, aduh, saya juga ampun dah. Kadang-kadang seperti Petrus kita, saudara, bicara dulu, baru kita sadar, yang kita bicarakan itu salah, saudara. Ini bicara dulu baru mikir. Harusnya berpikir dulu, teman-temanku, adik-adikku para pendeta, bicara, berpikir dulu baru bicara. Namun kadang-kadang kita dan saya ini kadang-kadang di komite, ya saudara, di divisi, karena saya yang paling senior, jadi kadang-kadang saya nggak bisa kontrol saya punya lidah ini, bicara dulu, tak, padahal salah pembicaraan itu, saudara. Jadi, mari kita coba mengontrol, teman-teman sekalian. Banyak sekali hal-hal yang rusak setiap hari disebabkan kita tidak dapat mengontrol akan lidah kita ini. Nggak bisa kita kontrol, saudara-saudara sekalian. Hati-hati ya, adik-adikku sekalian sebagai pimpinan. Hati-hati untuk mengontrol kita punya lidah ini. Bagaimana kata-kata yang kita ucapkan.
Sementara saya bicara ini untuk saya, teman-teman sekalian ya, untuk saya ini. Karena kita ini yang sudah tua, Alberto ya, kami ini yang sudah tua, kadang-kadang susah mengontrol. Susah mengontrol karena sudah banyak pengalaman ya dan lain sebagainya. Padahal kalian yang masih muda ini, cara berpikir kalian itu jauh berbeda dengan kami. Anak saya, saudara, sangat ahli di dalam apa namanya ini, media. Dia tamat software engineering dari Andrews dan sekarang kerja di GC, saudara. Dia cepat sekali ini, saudara ya. Cepat sekali untuk memegang komputer ini karena itu pekerjaannya, saudara ya. Satu kali dia datang, saya bilang, tolong dulu, saya mau bikin PowerPoint ini, tolong dulu. Apa yang mau dipencet ini di komputer ini? Ini Papa. Tak, tak, tak. Saya pencet, oh bagus sekali. Tapi besoknya lupa, saudara. Saya lupa. Jovian, sini dulu. Apa yang mau dipencet? Papa lupa ini. Naik nadanya, saudara. Ini loh, Pak. Ini yang dipencet. Kemarin udah dikasih tahu kok. Sekarang udah lupa sih. Tak, tak, tak. Jadi, saudara. 1 minggu kemudian lupa lagi saya, saudara. Lupa, tuh. Ini udah tua, saudara. Apalagi yang mau ditekan? Saya panggil lagi. Jovian, mana ini yang mau dipencet? 4 minggu lalu, ingat sekarang. Datang dia, saudara. Nadanya tinggi sekali. Ini loh Papa. Lalu dia tambah dengan kata-kata. Di mana sih otak Papa ini? Waduh, saudara. Aduh, saudara. Aduh, saudara. Memang dia kesal juga, saudara. Karena kita tanya berkali-kali kan. Sedangkan kita ini sudah tua. Alberto. Kita ini sudah tua kan. Saya ini pimpinan sudah tua, saudara. Dan sekarang datang di bawah kita yang muda-muda, yang masih fresh. Dia punya daya ingat otaknya itu. Jadi kadang-kadang tidak ketemu, saudara. Lalu saya bilang, kamu ini ini gimana sih? Masa bicara begitu? Saudara-saudara sekalian, kita juga naik, saudara. Untung udah dikasih sekolah, saya katakan. Udah dikasih sekolah, kok bilang begitu, saudara. Naik juga kita. Dia juga naik lagi. Saya juga nggak mengharapkan saya lahir di atas dunia ini. Apa ndak rame, saudara ini? Apa ndak rame ini sekarang hubungan kita dengan anak ini? Saya sudah berusia 69 tahun. Anak saya, dia lahir tahun berapa ini? Tahun 80. Baru berapa tahun ini? 38 begitukah? Jauh berbeda, saudara. Tetapi akhirnya saya mesti kontrol. Saya ini our flank. Saya harus kontrol, saudara, lidah saya kepada keluarga saya. Saya harus kontrol. Harus kontrol. Kalau saya tidak mengontrol mulai lidah saya kepada istri dan anak saya, bagaimana saya akan mengontrol lidah saya nanti di dalam rapat-rapat, memimpin memimpin rapat atau juga bertemu dengan teman-teman sekalian. Our relationship with others will get better soon if we can control our tongue. Baik, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian our attitude. Aduh, ini sifat sikap kita ini. Walaupun kondisi kita tidak baik, teman-teman sekalian. Tidak ada orang yang dapat memaksa kita untuk melakukan perkara-perkara yang buruk bila mana kita menginginkannya. Jangan lupa. Tetapi, adik-adikku para pendeta, walaupun kondisi Anda ini sangat baik, tidak ada yang dapat mengontrol saudara untuk memaksa saudara untuk melakukan perkara yang baik bila mana saudara tidak mau melakukannya.
Jadi atau yang buruk tergantung kita. Tetapi ini semua dapat kita kontrol. Our attitude is our own choice. Corona, saudara. Saudara, aturan yang diberikan oleh pemerintah COVID ini. Bisa, saudara. Ya. Integritas kita. Teman-temanku sekalian, integritas kita. Aduh, bagaimana ini? Hati-hati kita, teman-temanku para pendeta. Hati-hati kita ya. Hati-hati. Rumah tangga kita ya. Rumah tangga kita, bagaimana integritas kita sebagai pendeta, tua-tua jemaat, sebagai pemimpin, keluarga kita, saudara, ya. Bagaimana? Di divisi ini banyak sekali, saudara, kita punya masalah, ya. Masalah keluarga, ya. Masalah moral, dan lain sebagainya, saudara-saudara sekalian, ya. Oke. Saya segera akan tutup. Kita diangkat oleh Bapa kita yang sempurna. Teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, anggota-anggotaku sekalian, adik-adikku sekalian. Kita diangkat oleh Bapa kita yang sempurna. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, takutkan dalam hidup ini. No. Karena Dia senantiasa memperhatikan kita, saudara. Dan Tuhan kita, Bapa kita itu lebih berkuasa daripada setiap masalah, problema yang saudara akan atasi dalam kehidupan saudara. Aduh, saudara. Saya senang sekali akan janji ini. Senang sekali, saudara. Ya, nggak ada yang kita khawatirkan. Kita tidak akan kekurangan apa yang kita perlukan, butuhkan dalam hidup ini. Disebabkan Bapa kita yang di sorga itu, segala Dia punya sumber apapun saja, tidak ada batasnya. Amin. Adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian. The happiest people around the world. Kita adalah orang-orang yang paling gembira walaupun sementara kita mengatasi masalah, saudara. Ya. Jangan lupa, kita ada Bapa angkat kita yang apa? Perfect. Perfect ini apa? Sempurna, saudara-saudara sekalian. Jangan ada yang kita khawatirkan, Alberto. No, jangan khawatir. Ya, nggak ada yang kita takutkan. Ya, karena Bapa kita, Allah kita, ya, Bapa angkat kita, ya. Dia mempunyai kuasa, sekali lagi saya mau baca ini, tekankan, mempunyai kuasa yang lebih hebat daripada masalah apapun saja. Adikku Pak Sitorus, no, jangan khawatir, jangan khawatir. Tidak akan kekurangan kita. Karena di waktu yang sama, Tuhan akan memberikan apa? Jalan keluarnya bagi kita. Amin. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ya. Dia akan siap selalu untuk apa? Membantu kita. Ya. Oke. Tulisan Nyonya White mengatakan Ministry of Healing, Allah dapat mengatasi kesulitan yang bagaimanapun sulitnya. Aduh, saudara-saudara sekalian ya. Bagi kita tentu, bagi kita di dalam benak pikiran kita ini, bila mana kita mempercayainya. Kadang-kadang kita ragu-ragu, saudara. Sementara kita menghadapi problema, kita coba mau mengatasi problema ini dengan cara berpikir kita sendiri, kita lupa ada ini. Perfect parents kita ini. Orang tua kita yang sempurna ini kita lupa, saudara. Kita coba untuk mengatasi problema itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan pendidikan kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri. Kita lupa, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu kita diingatkan kembali. Ya, jangan takut. Jangan takut. Ini janji lagi yang lain, saudara. Sudah berapa janji yang saya sampaikan ini? 1 Korintus tadi, Filipi tadi, apa namanya? Ya, apa itu? 1 Petrus tadi, dan sekarang apa? Ini, jangan takut, saudara. Do not be afraid, jangan takut. I am with you. Tuhan katakan, saya bersama-sama dengan engkau, dengan kamu. Aku adalah Tuhanmu. Jangan kita gentar, jangan kita khawatir, jangan kita takut, saudara.
Aku akan membuat kamu apa? What? Aku akan menolong kamu. Aku akan melindungi. I like this one. My beloved friends. Anggota-anggotaku, NTT khususnya, teman-temanku sekalian. I will protect you. Dia akan melindungi kita. Dia akan apa? Menyelamatkan kita, saudara-saudaraku sekalian. Saudara, sekali lagi saya tunjukkan gambar ini mewakili keluarga kami. Mari kita lihat keluarga kita terlebih dahulu. Saya senang ya, saya tidak bisa sebutkan, tapi saya lihat keluarga ini, Evangelis Stefanus, ya, anak-anak, anak cucu, semuanya sama-sama mereka ya. Sangat giat di dalam bantu pekerjaan Tuhan, ya, menginjil semua ya. Saya lihat internet, oke. Terima kasih. The most important, adik-adikku sekalian, para pendeta, pengerja, anggota-anggotaku. Mari kita kontrol keluarga kita terlebih dahulu. Mari. Di mana suami kita? Di mana istri kita? Di mana anak-anak kita? Mari kita kontrol orang lain. Apakah saudara meminta anggota saudara giat di dalam menginjil, tetapi di waktu yang sama anggota keluarga saudara tidak giat, tidak menjadi contoh untuk penarikan jiwa? Kita lihat dulu keluarga kita, saudara-saudara sekalian ya. Dan menjadi pengharapan kita adalah bila mana Yesus datang kedua kali nanti. Saya terangkat dalam kerajaan sorga, istri saya terangkat dalam kerajaan sorga, anak-anak saya terangkat dalam kerajaan sorga. Saya bisa mengontrol mereka bersama-sama dengan saya masuk di dalam kerajaan sorga. This is the most important bagi kita. Saya harus kontrol dulu keluarga saya. Sesudah itu, saya dan keluarga menjadi contoh, saudara, kepada orang lain, kepada jemaat saya. Betapa indahnya, saudara-saudara sekalian, bila mana keluarga kita, jemaat kita masing-masing masuk di dalam kerajaan sorga. Rumah yang baru yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Rumah Amin. Adalah yang menjadi tujuan kita bersama.